kita tahu bahwa di tengah industri kecantikan yang tengah glowing, tapi ternyata di tengah industri kecantikan yang juga sedang tumbuh subur-suburnya, produk-produk kecantikan impor justru menggempur. Kalau dari Mas Aan sendiri seperti apa di lapangan? Iya, melihat tahun 2024 ini, kami membandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Terlebih dalam periode benar-benar transisi dari pandemi menuju post-pandemi. Itu lompatan dari barang yang datang dari luar itu semakin signifikan. Kami mungkin bisa melihat bahwa tahun 2020 sampai 2022 itu sangat terbantu dari local brand karena adanya pembatasan dari aktivitas perdagangan internasional. Tapi begitu pasar kembali dibuka dan kemudian banyak sekali kemudahan dan platform yang menjadi opsi bagi para pemain atau players di beauty industry ini, semakin mudah untuk menjadi sesuatu yang menarik. Terlebih Indonesia memiliki pasar yang sangat besar. Kalau kita lihat transaksi dari waktu ke waktu tumbuh terus, kemudian dari digital, platform yang paling mudah untuk kita lihat dari data penjualan, itu juga sudah menunjukkan adanya shifting. Dari yang sebelumnya dikuasai oleh brand-brand lokal, sekarang udah mulai bergeser ke brand dari luar. Specifically, saya harus mention dari China, yang ini menimbulkan tekanan yang sangat luar biasa bagi brand lokal. Karena saya juga sering bertemu dengan brand founders di industri ini yang ini membuat jelas resah buat semuanya. Oke, cukup membuat resah gempuran produk-produk impor tidak hanya legal tapi juga ilegal. Kalau dari Pak Solihin seperti apa nih Pak? Dari Asosiasi Kosmetik melihat fenomena ini. Baik, terima kasih. Memang industri kosmetika di Indonesia ini saya katakan satu industri yang cukup baik sekarang, bahkan saya katakan itu seksi. Karena pertumbuhan yang bagus sekali. Nah, penduduknya artinya masyarakat Indonesia juga terdiri dari rata-rata komunitas generasi muda yang mencapai sampai 46%. Dan mereka inilah pengguna sosial media. Dan kita melihat bahwa ini sangat mempengaruhi daripada pola memilih daripada produk-produk kosmetika itu sendiri. Nah, ini kan kita nggak bisa bendung katakan, oh jangan, ataupun kita tutup plafon yang nggak mungkin ya. Jadi kita tetap harus bisa bersaing. Nah, kehadiran dari produk-produk Cina ini menjadi satu hal yang menjadi fenomena. Kenapa? Ya, karena produk yang masuk ke Indonesia ini saya kategorikan dua kondisi. Satu yang masuk secara legal dan satu yang masuk secara ilegal. Nah, yang masuk secara legal ini, ya, dia sudah mempunyai satu daya jual yang lebih baik. Kenapa? Karena harganya jauh lebih murah. Ini tentu akan memukul pada industri-industri yang ada yang kita dalam kategori mungkin belum siap. Ya, banyak hal-hal seperti yang akan kita bicarakan di hal-hal ini. Nah, hal kedua adalah lebih parah lagi importasi ilegal yang masuk ke pasar Indonesia. Ini merugikan bukan hanya pada konsumen pemakai, tetapi kepada industri yang dalam negeri juga, investasi dalam negeri yang sudah dilakukan oleh teman-teman di industri kosmetika yang sudah cukup lama. Ya, nah ini terpukul. Ya, salah satu contohnya adalah kita bilang bukan di industri produk jadi, tapi industri pemaklon yang ada di Indonesia, toll manufacture di Indonesia. Sekarang mereka sudah melakukan maklon ke luar negeri. Kita tahu sekarang BUPN, Badan Usaha Pemilik Notifikasi, di Indonesia sudah mencapai 1.800-an. Cukup banyak sekali. Nah, ini kan menjadi satu market yang cukup baik. Yang dulunya mereka maklon di Indonesia, menghidupkan industri-industri kecil sesuai dengan skala mereka. Kalau aku adalah skala kecil, aku hanya bisa menjual segini, maka mereka datang pada industri yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau besar, mereka akan datang besar. Nah, ini mereka sudah mulai dipropagandakan, akhirnya akan maklon ke luar negeri, kemudian masuk kembali lagi menjadi produk dari luar negeri dan memukul kembali pada produk yang ada di Indonesia itu sendiri. Tentu ini sangat cukup memperhatikan. Itu dari sisi maklon, sehingga teman-teman kita di industri pemaklon juga sudah mulai satu dampak yang cukup luar biasa. Oke, sebelum saya ke Pak Bara terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Solihin, saya kan ke Ibu Henry terlebih dahulu. Tadi kata Pak Solihin, industri ini sedang seksi-seksinya Bu, tapi ternyata gempuran produk impor baik legal maupun ilegal, ternyata cukup membuat industri dalam negeri terpukul. Seperti apa Anda melihatnya dari kacamata perekonomian? Ya Mbak Sasa, jadi kalau kita bicara tentang industri kosmetik, ini tidak ada bedanya dengan industri-industri lain. Jadi industri-industri lain pun banyak yang kita semestinya punya competitiveness, punya kesempatan untuk menguasai market.
Tetapi karena tidak ada kebijakan yang cukup komprehensif dan tidak menjadikan ini adalah industri andalan kita, karena kita sebenarnya punya keunggulan untuk membuat uniqueness dari produk-produk ini, ya akhirnya kayak begini. Kan ini kosmetik ini adalah kesekian kalinya setelah produk-produk yang lain. Kita tahu ada tekstil, kemudian juga ada yang lain. Itu juga gempuran karena kita tidak memiliki upaya-upaya barrier. Bahwa betul sekarang ini kita udah FTA. Tetapi semua negara juga menghadapi FTA. Tapi mereka memiliki cara untuk menyiasati sehingga domestic produk itu tetap menjadi upaya. Jadi mungkin nanti kita diskusikan tentang kebijakan. Tapi yang jelas ini kan harus ada keputusan ya dari pemerintah bahwa salah satu yang mengalami penurunan atau perlambatan pertumbuhan industri itu adalah kosmetik. Sementara kita semestinya punya pasar yang tadi Pak Solihin sudah sampaikan, kita akan terus market anak muda ini luar biasa. Sekarang ini sudah 51% malah Pak Solihin, anak muda yang akan menggunakan itu. Dan ini segala umur, tidak hanya anak muda. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan adalah kita melakukan review. Pemerintah itu harus memutuskan yang mana sih yang harus jadi prioritas gitu. Karena kalau kita bicara tentang produk kosmetik, kita pernah kok merajai pasar dalam negeri. Dan kita punya produk-produk yang cukup kompetitif. Tinggal kita harus melihat apa sih dukungan atau masalah yang dihadapi, kita selesaikan satu persatu. Karena ini kalau kita bicara sektor yang cukup padat karya, ini juga salah satu industri yang padat karya. Baik, terima kasih Bu Henry. Saya akan ke Pak Bara. Tadi sudah disampaikan bahwa ada perasaan atau regulasi yang dinilai tidak cukup akomodatif bagi para pelaku industri. Nah, kalau dari Kemendak sendiri sebetulnya melihat fenomena gempuran produk impor baik ilegal maupun legal ini seperti apa sih data di Kemendak sendiri, Pak Bara? Kita terus memantau ya. Tapi gini, saya juga ingin menegaskan bahwa sebetulnya selama 3 tahun terakhir ini local industri kita di bidang kosmetik itu tumbuh sebesar 43%. Jadi sekarang kalau nggak salah ada sekitar 1000-an ya perusahaan lokal kosmetik lokal. Jadi yang data yang kita miliki itu selama 3 tahun itu tumbuh 43%. Itu kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan ekspor kita juga sebetulnya naik terus ya, walaupun memang impor itu banyak. Nah, memang fungsi dari Kementerian Perdagangan apa? Kita kan bisa sesuai dengan authority yang kita miliki. Kita mempunyai 2 instrumen. Ya, satu kita bisa dinamakan dengan safeguard duty, yaitu bea masuk tindakan pengamanan. Yang kedua itu bea masuk anti-dumping. Nah, bulan lalu ini kita mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dan juga Asosiasi Perkosmi, Perhimpunan Perusahaan Kosmetika Indonesia. Dan di situ disimpulkan belum waktunya, belum ada justifikasi yang cukup sekarang ini untuk Perkosmi mengajukan aduan kepada Kementerian Perdagangan untuk menerapkan apa dinamakan dengan bea masuk tindakan pengamanan itu. Karena apa? Ternyata yang dari import itu banyak sekali juga memang itu adalah bahan baku untuk produksi kosmetik. Itu kita kira-kira yang data kita miliki itu adalah 80%. Dari import barang-barang itu adalah raw material ya untuk bahan untuk memproduksi kosmetik yang diproduksi oleh industri lokal. Jadi memang di situ belum bisa kita simpulkan bahwa masuknya barang-barang secara deras itu. Nah, ini adalah hasil diskusi kita dengan Kementerian Perindustrian dengan pelaku dunia usaha yang diwakili oleh Perkosmi tersebut. Kalau kita ingin mengimpose ya sesuatu measure ya untuk melakukan proteksi terhadap industri lokal itu, kita harus melakukan secara hati-hati. Harus lakukan investigasi dulu, harus justifikasi yang kuat ya, sehingga nanti kalau kita digugat di WTO kita mempunyai case yang sangat kuat. Tapi dalam hal ini memang kita belum dilakukan seperti apa, Pak Bara? Belum ada karena kita berdasarkan data yang kita miliki dari perindustrian, yang kita diberikan dari perindustrian, dari BP POM, juga dari pelaku usaha itu belum bisa dikatakan bahwa industri dalam negeri kita betul-betul damage. Sehingga membuat kita, nah kalau kita ingin mengimpos itu, kita mempunyai Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang mempunyai authority untuk melakukan investigasi, memberikan rekomendasi kepada Menteri bahwa diharuskan diberlakukannya suatu bea masuk ya, pengamanan perdagangan. Tapi itu harus berdasarkan justifikasi yang kuat. Saya katakan tadi betul-betul memang industri kita terampas. Memang dan di sini belum ada, dan memang karena memang bahan baku itu masih banyak yang diimpor 85%,
Dan pada saat yang bersamaan industri lokal kita juga growing, sehingga kita belum memiliki justifikasi tersebut. Oke. Tapi kita terus memantau. Kita juga sudah membentuk satgas ya untuk melihat ada 7 komoditis yang kita lihat, termasuk komoditis ya. Apakah ada barang-barang ilegal? Sampai sekarang memang belum kita temukan untuk kosmetik itu, dan juga kita kerjasama dengan BP POM yang ilegal itu. Secara betul-betul fisik kita temukan. Ya, Kita masih oke. mencari warehouse yang menyimpan kosmetik yang bersifat ilegal itu. Tapi kita di Kementerian Perdagangan sangat proaktif ya